Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Para jamaah hadirin dan hadirat, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, kita bisa dipertemukan kembali pada malam ini, Kamis malam 28 Sya'ban 1443 Hijriah, bertepatan dengan 31 Maret 2022. Insyaallah pada malam ini kita akan memulai pembahasan terkait dengan rukun iman. Insyaallah, bismillah. Kita akan mulai dari rukun iman yang pertama, beriman kepada Allah. Baik para jemaah sekalian, mungkin bisa dipersiapkan ya alat tulisnya. Kita tahu insyaallah kita akan mendapatkan nasihat, ilmu-ilmu dari Ustaz kita, Ustaz Syafiq Riza Hasan Basalamah, hafizahullah ta'ala. Kita tahu ilmu diikat dengan tulisan. Mudah-mudahan kita bisa menyimak dengan baik dan bisa mengambil pelajaran dari yang kita dapat insyaallah di malam ini dan bisa kita amalkan insyaallah. Untuk ada dua sesi kita di malam ini insyaallah. Sesi pertama nasihat, ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh Ustaz kita. Dan selanjutnya sesi kedua insyaallah akan ada sesi tanya jawab. Kajian ini selain disaksikan lewat room ini, lewat Zoom, juga disaksikan bisa disimak melalui channel-channel di SRB Official dan Yayasan Insan Mulia Pama. Mungkin untuk membersihkan waktu, kita persilahkan kepada Ustadz kita untuk menyampaikan nasihat-nasihat, ilmu-ilmunya kepada kita semua. Kepada Ustadz, falyatafaddal mashkura. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita bisa seperti ini. Kita mau belajar, menyempatkan waktu. Itu nikmat yang seharusnya kita syukuri. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah, kita berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jal agar Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang mengantarkan kita kepada ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Ilmu yang membuat kita semakin tawadhu, ilmu yang membuat kita semakin bersemangat meraih keridhaan Allah Jalla Jalaluh. Karena tidak sedikit orang-orang yang belajar sehingga memiliki ilmu, tapi ternyata ilmu itu menjadi bencana buat dia. Dia semakin jauh dari Allah Azza wa Jal, ilmunya digunakan untuk kemaksiatan. Na'udzubillah min dzalik. Ahibati fillah, sangat tepat sekali ya. Kalau kita bicara tentang iman, jangan meremehkan kajian tentang iman. Kita akan sering mendengar di awal bulan Ramadan, bahkan sebelum Ramadan, firman Allah Azza wa Jal di surat Al-Baqarah ayat 183
Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. La'allakum tattaqun. Allah panggil nih orang-orang beriman. Lalu Allah kasih penjelasan. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Agar kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah panggil hambanya yang beriman. Yang tidak beriman gak usah dengerin. Karena panggilan ini spesial. Ahibati fillah. Ada mukmin, ada kafir. Bicara iman. Maka ketahuilah bahwasanya sebanyak apapun kebaikan yang kita lakukan. Sedahsyat apapun uang yang kita keluarkan untuk membantu fakir miskin. Atau masih banyak perbuatan-perbuatan baik yang bisa dilakukan. Bangun jalan, bangun selokan. Ya mengangkat orang-orang tenggelam dalam kemiskinan ya. Memberikan makanan kepada mereka. Allah Akbar, banyak banget. Tapi tahu nggak kita? Kalau kita sedekah 1 triliun. Engkau membangun jalan. Membangun jembatan. Membangun rumah sakit. Membangun sekolahan. Membangun segala yang dibutuhkan oleh masyarakat. 1 triliun kau sumbang. Tapi engkau nggak punya iman, nggak ada gunanya. Kenapa? Karena ini syarat. Syarat diterimanya amalan hamba itu harus beriman. Ada lagi orang yang akan mengatakan, loh kita semua beriman, kita nggak kafir. Bahkan ada orang-orang yang berusaha untuk menghilangkan kalimat kafir diganti dengan non-muslim atau apa. Alhamdulillah. Semua agama punya konsep keimanan. Ana berbicara kepada muslim. Kepada orang yang beragama Islam. Tolong fahami konsep keimanan agamamu. Karena akan ada orang-orang dan sudah ada manusia-manusia yang berusaha mencampur adukkan sehingga mengaburkan pandangan iman. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 124. Coba kita baca ayat ini. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Barang siapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita, sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikit. Barakallahu fikum. Kita lihat Allah jelaskan barang siapa beramal soleh. Baik laki-laki atau perempuan. Wa huwa mu'min. Ini syarat. Dan dia dalam kondisi beriman. Maka yang seperti ini akan masuk surga dan tidak akan dizalimin sedikit. Baik, kita akan baca lagi di surat An-Nahl ayat 97. Apa kata Allah Azza wa Jalla? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Subhanallah. Kembali hadir syarat iman ini. Man amila salihan min dzakarin aw untha.
Barang siapa beramal soleh, amal kebajikan, mau itu laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min, dalam kondisi dia beriman gitu. Kalau dalam kondisi dia kafir ya beda lagi. Ini kondisi beriman. Maka tatkala kita berbicara tentang iman, ini adalah pembahasan yang sangat krusial. Pembahasan yang sangat muhim. Yang penting buat kita. Karena semua yang kita kerjakan, semua amal kebajikan yang kita lakukan, tanpa ada dasar iman, gak ada gunanya. Maka ini menjadi syarat. Terkadang ada orang yang mengatakan, nanti di surga akan ketemu sama fulan, sama fulan, sama fulan. Orang-orang baik, orang-orang yang banyak membantu manusia, orang-orang yang mungkin mendapatkan Nobel dari PBB, Nobel kedamaian atau apa. Ya, dalam pandangan manusia ini orang baik. Tapi dalam pandangan Allah Azza wa Jal, Allah punya standar. Allah punya aturan. Dan aturan itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran Karim. Baca Quran. Allah katakan, wahuwa mu'min. Dalam kondisi dia beriman, maka kami akan berikan penghidupan yang baik buat dia. Ada balasan buat dia. Lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Adapun orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir, yang mereka beramal soleh, yang mereka berakhlak mulia, yang mereka suka membantu dan menolong sesama, bagaimana kondisi mereka? Coba kita baca lagi di surat Ibrahim ayat 18. Nah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihir rih karamadin ishtaddat bihir rihu fi yawmin 'asifin la yaqdiruna mimma kasabu 'ala syai'in dzalika huwad dhalalul ba'id. Orang-orang yang kafir kepada Tuhannya, amalan-amalan mereka adalah seperti abu yang ditiup angin dengan keras pada suatu hari yang berangin kencang. Mereka tidak dapat mengambil manfaat sedikit pun dari apa yang telah mereka usahakan di dunia. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh. siapa yang mengatakan itu jemaah? Karena sebagian orang beranggapan ustadz-ustadz nih gak benar. Ahibati fillah, kita tidak akan benar kalau kita meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Kita akan tersesat dan jauh dari kebenaran. Tatkala kita lebih suka menggunakan akal pikiran kita, nafsu dan perasaan kita. Ini Allah yang jelaskan. Orang-orang yang kafir itu, amalan mereka itu seperti abu yang tertiup dengan angin yang keras pada hari yang begitu kencangnya itu angin. Abu ya, hilang itu abu. Walaupun banyak, mungkin dia punya abu, punya amalan sebesar gunung, tapi abu dibawa sama angin hilang. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasab. Enggak dapat manfaat dia dari amalan dia. Di dalam hadis riwayatkan Imam Muslim, Aisyah radhiyallahu taala anha pernah berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alaikas salatu wassalam, Ibn Jud'an atau Ibn Jud'an, ini salah satu kerabatnya Aisyah. Ibn Jud'an kana fil jahiliyah yasilur rahim wa yut'imul miskin, fahal dzalika nafi'uhu?" Ibn Jud'an ya Rasulullah, dia waktu masa jahiliyah itu orang baik banget. Pandai bersilaturahim, pandai berbagi dengan fakir miskin. Apakah amalan yang dia lakukan bermanfaat buat dia? Udah mati nih Ibn Jud'an. Yang ditanyakan amalan itu bermanfaat nggak? Dia nggak beriman gitu kondisinya di masa jahiliyah. Karena banyak orang-orang baik kita melihat di muka bumi ini yang mungkin wajahnya suka nongol di televisi, di majalah, di media massa, di medsos, yang menunjukkan ini orang baik, orang suka membantu ini dan itu, gak usah berbicara tentang agama ketika membantu. Nah, silahkan kau berbagi,
silahkan kau menolong orang lain. Tapi ingat, tanpa iman, engkau hanya dapat balasan di dunia. Ini Ibn Jud'an, orang yang baik, terkenal di kota Mekah kebaikan. Aisyah tanya, apakah semua amal kebajikan yang dia lakukan itu bermanfaat buat dia? Faqala la yanfa'u. Nggak ada yang manfaat buat dia. Apa penyebabnya? Innahu lam yaqul yauman rabbighfirli khati'ati yaumiddin. Itu orang nggak pernah berkata, ya Allah ampuni aku di hari pembalasan. Nggak pernah. Ampuni kesalahan-kesalahanku di hari pembalasan. Artinya ini orang nggak beriman. Nggak pernah berpikir tentang hari akhir supaya diselamatkan di sana. Ahibati fillah. Orang-orang yang banyak amal kebajikannya. Tapi dia menghilangkan satu kewajiban yang merupakan syarat utama, yaitu iman kepada Allah. Maka manusia yang seperti ini akan menjadi makhluk yang paling hina. Walaupun dia pakai dasi, walaupun dia terhormat dalam pandangan manusia, tapi di sisi Allah, apa kata Allah Azza wa Jal di surat Al-Anfal ayat 55. Nah, silahkan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna syarrad dawabbi 'indallahi alladzina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya binatang makhluk yang paling buruk di sisi Allah ialah orang-orang yang kafir, karena mereka itu tidak beriman. Allahu Akbar jemaah. Kita ini mau masuk bulan Ramadan. Tolong yang baca Quran, usahakan dengan mentadabburinya. Agar kita tahu bagaimana agama kita mengajarkan kepada kita. Allah menyebutkan syarrad dawab. Makhluk yang paling buruk. Yang melata di muka bumi ini. Siapa? Di sisi Allah ya. Alladzina kafaru. Orang-orang kafir. Mereka tidak beriman. Kita melihat iman ini adalah nikmat yang paling agung. Yang paling utama dibandingkan dengan harta, tahta, jabatan, nikmat iman. Kenapa? Karena engkau tidak akan jadi orang yang terburuk. Engkau punya kesempatan masuk surga. Engkau punya kesempatan selamat dari api neraka. Tapi kalau sudah kafir, sebaik apapun amalanmu, nggak ada gunanya. Seperti abu yang ditiup oleh angin di hari yang kencang anginnya. Namun banyak di antara kita yang kurang menghargai iman. Sebagian beranggapan iman itu merepotkan. Iman itu menyusahkan. Iman itu membuat kita jadi kaku. Iman itu membuat kita jadi gak pandai bergaul. Iman ini karunia jemaah. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-Hujurat ayat 7 dan 8? Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'lamu anna fikum rasulallahi law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinna Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyana ulaika humur rasyidun. Fadlam minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Ketahuilah olehmu bahwa di kalanganmu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauan kamu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu mendapat kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah di dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran.
kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Allahu Akbar. Keimanan, ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal, kita jadi cinta dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jal, itu nikmat. Kita nggak suka dengan kekafiran. Kita benci dengan perbuatan dosa, dengan kemaksiatan, baik dosa besar atau dosa kecil. Apa kata Allah Azza wa Jal? Fadlam minallah wa ni'mah. Itu anugerah. Itu nikmat dari Allah Azza wa Jal. Wallahu alimun hakim. Allah Maha mengetahui dan Maha bijak. Jadi menjadi seorang beriman itu merupakan nikmat yang agung. Kita benci dengan kemaksiatan, itu nikmat. Kita terhindar dari perbuatan buruk, itu nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Sebagian orang hanya berpikir nikmat itu materi. Harta, tahta, wanita, itu nikmat. Nikmat yang paling agung adalah nikmat iman. Nikmat kita bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Nikmat kita bisa berzikir. Nikmat kita bisa membaca Al-Quranul Karim. Nikmat bisa beribadah umrah atau haji. Fadlan minallah wa ni'mah. Ahibati fillah. Bicara iman. Agar kita tidak jadi ngambang. Karena adanya orang-orang yang berusaha mengaburkan makna iman. Iman ini punya landasan. Iman ini memiliki akar. Yang kita tahu, ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW, bertanya kepadanya, akhbirni anil iman. Kabarkan kepada aku, iman itu apa? Maka kata Nabi SAW, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarih. Iman itu yang pertama landasannya adalah engkau beriman kepada Allah. Beriman kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir baik dan buruk. Itu iman. Jadi kalau ada orang mengaku beriman, tapi ternyata nggak punya 6 landasan ini, ya iman-imanan. Kita akan mendapati orang-orang yang mengaku-ngaku beriman. Tapi ternyata dia seperti pohon yang gak ada akarnya. Kelihatannya beriman. Kalau dari luar, oh kayak orang paling beriman nih orang. Ngomongnya kayak orang paling ngerti Al-Quranul Karim. Tapi ternyata pohon tanpa akar. Bentar lagi ambruk dia. Rumah tanpa pondasi. Goyang dikit, ambruk. Ahibati fillah, kita akan masuk kepada pembahasan tentang rukun yang pertama, yaitu beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Apa makna beriman kepada Allah Azza wa Jalla? Kalau dikatakan rukun iman yang pertama, beriman kepada Allah Jalla Jalaluh. Maka maksudnya adalah al-i'tiqad al-jazim. Keyakinan yang tegas. Keyakinan yang mantap. Biwujudihi subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada Allah artinya beriman dengan wujud Allah. Kita yakin dengan keyakinan yang menghujam, yang tanpa ada keraguan, dengan wujudnya Allah Azza wa Jalla, dengan rububiyatullah, dengan uluhiyah, dengan asma dan sifat Allah. Apa maksudnya? Ini yang akan kita uraikan. Jadi kalau bicara beriman kepada Allah, engkau beriman kepada Allah, ini mencakup 4 perkara. Yang pertama adalah beriman akan keberadaan Allah Azza wa Jalla. Allah itu ada. Karena ada manusia-manusia ateis yang tidak beriman dengan wujud Allah Azza wa Jalla, yang dalam pandangan dia dunia ini ada tanpa ada yang merencanakan. Keserasian yang kita lihat di muka bumi ini, keteraturan yang kita lihat di langit, itu ya ada begitu saja gitu. Tanpa ada yang mengadakan. Nggak ada Tuhan.
Nggak ada pencipta buat mereka. Tuhan itu nggak ada. Ini orang-orang ateis yang mereka mengatakan seperti itu. Padahal jamaah, kalau dia menggunakan akalnya sedikit, fitrahnya, nggak mungkin lah. Langit yang begitu indahnya, matahari yang tidak pernah telat terbitnya, yang nggak pernah telat terbenamnya, bintang-bintang yang berserakan tapi teratur dan rapi, air hujan yang turun, tumbuh-tumbuhan yang tumbuh, pohon-pohonan yang begitu indahnya, itu ada tanpa ada yang menciptakan. Akalnya di mana nih manusia? Secara fitrah, nggak usah dibohongin. Manusia itu kalau dibiarkan tanpa ada pengaruh dari luar, dia akan beriman bahwasanya Allah itu ada. Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidak ada satupun yang lahir melainkan dilahirkan di atas fitrah. Terus gimana dia bisa berubah? Kalau kita lihat kok nggak semua orang Islam, kita lihat ada yang Yahudi, ada yang Nasrani, ada yang Majusi atau agama lainnya. Fa'abawahu. Ini pengaruh kedua orang tua. Yang menyebabkan dua anak itu jadi Majusi siapa? Orang tuanya. Yang menyebabkan dia jadi Yahudi orang tuanya. Secara hukum asalnya dia di atas fitrah. Kalau tidak ada yang merusak fitrahnya, dia akan meyakini Allah itu ada. Dan kalau bicara secara akal, tadi disebutkan, mana mungkin jemaah. Kalau Anda mengatakan nih gelas ini ada tanpa ada yang membuat. Ada begitu saja. Percaya. Gimana akan percaya? Kita nggak percaya. Artinya akal kita gimana sih? Makanya Allah Azza wa Jal mengingatkan mereka tentang keberadaan Allah di dalam Al-Quranul Karim. Di surat At-Tur ayat 35. Apa kata Allah Jalla Jalaluh? Nah, di surat At-Tur ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Nah, ayat 35. Ayat berapa, Ustaz? Ayat 35 ini masih. Tunggu 35. sebentar. Iya. Artinya? Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun? Ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Subhanallah. Cobalah. Orang dipakai akalnya. Apakah mereka ada tahu-tahu tanpa ada yang menciptakan? Atau manusia ini menciptakan diri mereka sendiri? Nggak ada yang menerima konsep tersebut. Semua akan mengatakan, ya tentunya lah. Nggak mungkin sesuatu ada tanpa ada yang mengadakannya. Kalau kita lihat ada sebuah istana yang indah, yang perabotannya lengkap, di dalamnya ada makanan. Lalu dikatakan ini, istana ini jadi seperti ini tanpa ada yang buat. Nggak ada tukangnya, wala insinyurnya, wala apa, tahu-tahu ada. Apa kata orang-orang? Ada masalah sama akalmu. Ahibatifillah. Ada orang Badui. Orang Badui itu yang hidup di padang pasir, ya, jauh dari keramaian kota. Dia pernah ditanya, Bima arafta rabbak? Bagaimana engkau tahu bahwa Tuhanmu itu ada? Kata orang Badui ini, al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir wal atharu yadullu 'alal masir. Kata dia, kotoran onta itu bukti ada onta. Ketika ada kotoran onta, bukti ada onta. Terus bekasnya jalannya orang itu bukti bahwasanya ada orang yang melewatin tempat ini. Fasama'un dhatu abraj wa ardun dhatu fijaj wa biharun dhatu amwaj ala tadullu 'ala as-sami'il basir. Habibullah, dia katakan bumi dengan jalan-jalannya, dengan jalurnya, lautan dengan gelombangnya. Apa itu tidak menjadi bukti bahwasanya ada Tuhan yang menciptakan, yang maha mendengar dan maha melihat. Jadi ini seorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, yang pertama hendaklah dia beriman Allah itu ada.
Taib, apakah cukup? Nggak cukup. Perlu yang kedua. Yang kedua itu beriman bahwasanya Allah dialah sendirian. Yang apa? Yang menciptakan. Kita meyakini Allah yang menciptakan. Kalau tadi bicara Allah itu ada, ini kita sekarang bicara siapa yang menciptakan alam semesta ini? Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Azza wa Jalla yang memilikinya. Karena ada orang yang buat rumah tapi bukan milik dia. Ada orang bikin kapal pesiar indah, bukan milik dia, dia cuma pekerja. Ini kalau bicara Allah sebagai Rabb, yang kita selalu mengatakan Rabbana atina fid dunya hasan. Apa sih makna Rabb? Kita mengatakan Rabbighfirli wali walidayya. Apa makna Rabb? Makna Rabb ini mencakup bahwasanya Allah lah yang menciptakan, Allah yang memiliki, Allah yang mengatur alam semesta ini. Jadi kalau bicara Allah itu ada, kemudian yang mengatur alam semesta ini siapa? Siapa yang menerbitkan matahari dari timur, menenggelamkannya di barat? Siapa yang membuat malam itu jadi gelap, siang itu jadi terang? Siapa yang menciptakan ikan-ikan di lautan? Sehingga nelayan tiap hari berburu ikan, dia mendapatkan hasil puluhan tahun dan ikan itu gak pernah habis. Siapa yang menciptakan itu? Siapa yang menurunkan air dari langit? Siapa jemaah? Nih kalau bicara Allah. Allah yang melakukan semua itu. Allah yang memiliki. Dan Allah yang mengatur alam semesta ini. Jadi nggak ada yang menciptakan kecuali Allah. Nggak ada yang memiliki kecuali Allah. Makanya orang kalau ada orang mati, ada orang kena musibah, apa yang dia katakan? Inna lillah. Kita tuh milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Padahal yang mati saudaranya. Tapi ungkapannya, kami adalah milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kami akan kembali kepada Allah SWT. Ahibati fillah. Allah Azza wa Jalla berfirman di banyak ayat menjelaskan bahwasanya dialah Rabb. Kalau kita baca mungkin surat Yunus ayat 31. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Yunus ayat 31? Nah, silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul man yarzuqukum minas samaa'i wal ardi amman yamlikus sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allahu faqul afala tattaqun. Katakanlah, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Subhanallah. Nih penduduk Mekah, orang-orang musyrikin ditanya. Penduduk Mekah ini kan beriman Allah itu ada. Mereka melakukan ibadah haji, mereka tawaf, mereka sa'i. Cuma mereka itu melakukan kesyirikan. Tidak mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Tidak mentauhidkan Allah. Mereka tahu Allah itu ada. Tapi mereka tidak mentauhidkan Allah. Maka di sini Allah menyuruh Nabi bertanya kepada mereka. Qul, katakan kepada mereka. Yang kasih rezeki kalian dari langit dan bumi itu siapa? Siapa yang menguasai yang menguasai pendengaran, penglihatan? Siapa yang menghidupkan yang hidup dari yang mati? Menghidupkan yang mati dari yang hidup? Siapa yang mengatur semua urusan ini? Apa kata mereka? Allah. Allah lah. Terus kenapa kalian tidak mentauhidkan Allah Azza wa Jalla? Jadi ada orang yang percaya Allah itu ada. Dia percaya Allah itu sebagai pencipta. Tapi ada masalah dia. Karena dia tidak mewujudkan perkara yang ketiga. Yaitu mentauhidkan Allah dalam uluhiyahnya. Di mana kalau tadi bicara tiada yang mencipta kecuali Allah. Maka tiada yang berhak disembah kecuali Allah.
Itu beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Loh Ustaz, kita lihat di muka bumi ini banyak Tuhan-Tuhan yang dipertuhankan. Ada fulan, ada Tuhan ini, Tuhan ini, Tuhan ini. Apa kata Allah Azza wa Jalla tentang orang-orang yang menyebut mereka Tuhan? In hiya illa asma' sammaitumuha antum wa aba'ukum. Ma anzalallahu minha ma anzalallahu. Allah tidak menurunkan, kalau bicara tentang nama-nama itu nggak benar semua, buatan manusia. Yang mengatakan ini Tuhan siapa? Orang. Buat patung, buat berpahala, oh ini Tuhan mereka, ini dewa mereka, ini. Siapa yang memberikan nama itu? Mereka kasih nama sendiri. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum. Itu yang kasih nama kalian sama nenek moyang kalian. Oh ini Tuhan, batu dijadikan Tuhan. Maka ketika seorang percaya Allah itu ada, kemudian dia yakin Allah yang mengatur alam semesta ini, Allah yang memiliki segala-galanya, terus apa yang harus kita lakukan? Ya kita nggak boleh beribadah kecuali kepada Allah. Ini makna uluhiyatullah. Di mana seorang hamba tatkala mengatakan la ilaha illallah, ya dia meyakini bahwasanya tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Ada banyak sesembahan, iya. Sesembahan bohong. Sesembahan hoak yang dibikin-bikin oleh manusia yang tidak punya kekuatan apa-apa sebenarnya. Mereka makhluk. Amthalukum, seperti kalian. Maka kalau kita lihat seorang yang mengatakan beriman kepada Allah, dia mengatakan la ilaha illallah, maka dia tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah saja. Ahibati fillah, Allah yang benar, yang lainnya salah. Di surat Al-Hajj, coba disiapkan. Surat Al-Hajj ayat 62. Surat Al-Hajj ayat 62. Nah. Surat Al-Hajj ayat 62. Tafadhal kalau udah dapat. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Asa Allah yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah dialah Tuhan yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain Allah itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Barakallahu fikum. Ini keyakinan seorang muslim. Semuanya salah. Semua sesembahan, semua agama yang tidak mentauhidkan Allah Azza wa Jalla maka salah. Loh Ustaz, jangan sembarangan menyalahkan. Allah yang mengatakan. Hanya dia yang hak. Yang lainnya batil. Loh mereka mengatakan Tuhan itu cuma nama. Nama yang mereka buat-buat bersama nenek moyang mereka. Sehingga ini jadi Tuhan. Bagaimana kayu ini jadi Tuhan? Na'udzubillah min dzalik. Itu hanya nama-nama yang kalian bikin. Jadi semuanya salah kecuali Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah. Ketika Nabi kita alaihi salatu wassalam berdakwah kepada penduduk Mekah. Yang penduduk Mekah ini yakin Allah itu ada. Yang penduduk Mekah ini percaya bahwasanya yang menciptakan langit dan bumi itu Allah. Cuma mereka punya masalah di yang ketiga. Apa? Mereka yakin Allah ada, Allah yang memberikan rizki, tapi mereka meminta rizki kepada selain Allah Azza wa Jalla. Meminta pertolongan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Disinilah kesalahan mereka. Allah mengatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Di setiap umat udah kami utus seorang utusan. Ngapain mereka? Ani'budullah ijtanibut taghut. Agar mereka beribadah kepada Allah saja. Agar mereka mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dan meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Maka kita melihat bagaimana capeknya Nabi menghadapi orang-orang musyrikin. Ketika mereka yang dikatakan udah percaya sama Allah sebagai pencipta. Tapi kenapa engkau masih beribadah kepada selain Allah?
Apa kata orang-orang musyrikin ketika diajak untuk mengatakan la ilaha illallah, berkaitan dengan rukun iman yang pertama beriman kepada Allah. Apa kata mereka? Aja'alal ali. Maka Muhammad ini mau menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak itu jadi satu Tuhan. Esa Tuhannya itu. Ini satu hal yang menakjubkan, mengherankan. Lalu kita nyembah banyak Tuhan kok tahu-tahu mau dibikin satu Tuhan. Ini ahibati fillah. Tuh orang-orang musyrikin. Mereka percaya Allah itu ada. Mereka percaya Allah sebagai pencipta. Tapi mereka punya masalah di tidak mentauhidkan Allah dalam ibadah mereka. Ahibati fillah. Yang keempat. Kalau tadi kita yang pertama beriman bahwa Allah itu ada dengan wujudnya Allah Azza wa Jal. Bukti-buktinya begitu banyaknya. Beriman bahwasanya Allah lah Ar-Rabb. Allah lah yang menciptakan. Allah lah yang memiliki. Allah lah yang mengatur. Jadi kalau bicara urusan tergantung apa yang Allah Azza wa Jal tentukan. Ini beriman dengan rububiyatullah. Kemudian yang ketiga, kita beriman bahwasanya hanya Allah saja yang pantas untuk disembah, yang lainnya hanya nama-nama karangan belaka. Mereka bukan Tuhan. Kemudian yang keempat adalah beriman dengan asma Allah dan sifatnya. Ahibati fillah. Allah berfirman di surat Al-A'raf ayat 180. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah asmaul husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Barakallahu fiik. Jadi kita percaya Allah itu punya nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia. Jadi setelah engkau beriman Allah itu ada, Allah itu sebagai pencipta, Allah itu sebagai pengatur alam semesta, Allah sebagai pemilik segala-galanya. Kemudian kita beriman hanya kepada Allah lah kita meminta, kita beribadah. Yang ketiga berkaitan dengan asma'ullah al-husna. Allah itu punya nama-nama yang indah. Di sini kita disuruh beribadah, berdoa dengan memanggil nama-nama Allah yang indah. Dan Allah juga memiliki sifat-sifat yang mulia, yang agung dan luhur. Allah mengatakan di surat Ar-Rum ayat 27, walahul mathalul a'la fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Bagi Allah sifat yang mulia, sifat yang agung, sifat yang sempurna. Itu sifat Allah Azza wa Jalla di langit dan di bumi. Ahibati fillah, ketika seorang mengenal Allah Azza wa Jalla lewat asma Allah al-husna, lewat sifat-sifat Allah, maka dia akan semakin cinta. Bagaimana kita mengimani sifat-sifat Allah Azza wa Jalla? Kita nggak pernah ngelihat Allah Azza wa Jalla. Kita nggak tahu dengan sifat Allah kecuali yang Allah menceritakan tentang dirinya. Bicara nama-nama, kita nggak boleh kasih nama Allah semau kita. Kenapa? Karena Allah lah yang memberikan nama kepada dirinya. Sehingga kita memanggil Allah dengan nama-nama tersebut dan kita beriman dengan sifat-sifat yang Allah sebutkan. Sesuai dengan yang Allah sebutkan. Tanpa menambah-nambahin, tanpa mengurang-ngurangin. Karena ada orang-orang yang mengatakan, oh nggak pantas Allah dikatakan seperti itu. Loh, kalau Allah mengatakan tentang dirinya, Ar-Rahman, 'alal arsy istawa. Allah mengatakan dialah Ar-Rahman, yang maha pengasih, yang beristiwa, berada di atas, tinggi di atas arsy. Siapa yang mengatakan? Allah yang mengatakan itu gitu. Dan kita beriman seperti yang Allah firmankan. Seperti yang Rasulullah SAW sabdakan. Ketika terjadi perselisihan dalam masalah asma'ullah dan sifatnya. Ada yang mengatakan, oh Allah nggak disifatin seperti itu. Ada yang mengatakan Allah boleh disifatin seperti itu. Itu termasuk nama-nama Allah Azza wa Jalla. Apa kata Allah? Fa in tanaza'tum fi syai'. Kalau kalian terjadi perselisihan, perbedaan pendapat.
Apa yang harus dilakukan? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka ahibati fillah, siapa saja yang mengikuti jalannya Allah dan Rasulnya, maka dia akan selamat. Maka berkaitan dengan asma Allah al-husna dan sifat-sifatnya ini, ingat Allah itu memiliki 100 kurang 1. Namanya Allah lebih dari itu jemaah. Tapi Nabi SAW mengatakan, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman. Sesungguhnya Allah memiliki nama-nama 99. Mi'ah illa wahidah. 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang bisa menghitungnya, menghafalnya, memahaminya, dia akan masuk surga. Maka ahibati fillah, inilah yang berkaitan dengan beriman dengan Allah Azza wa Jalla. Di mana kita tahu sebagian kita sudah mengatakan dirinya beriman sejak kecil, bahkan lahir sudah Islam. Tapi terkadang bicara tentang keimanan kepada Allah Azza wa Jalla masih kurang. Buktinya apa? Masih ada yang memohon kepada selain Allah Azza wa Jalla. Kita masih melihat ada sesajen-sesajen yang disuguhkan. Buat siapa disuguhkan? Bukankah engkau mengatakan la ilaha illallah? Bukankah engkau mengatakan amantu billah? Bukankah engkau sebelum tidur selalu mengatakan amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Bukankah engkau mengatakan hal itu? Terus kenapa kita masih melihat ada ritual-ritual yang ditujukan bukan kepada Allah SWT. Ada ibadah-ibadah pendekatan diri yang bukan kepada Allah SWT. Maka masalahnya sebagian kita nggak mau belajar tentang rukun iman ini. Apa konsekuensinya? Apa tuntutannya? Apa yang harus kita lakukan tatkala kita mengatakan Allah itu Tuhan kita? Kita mengatakan Allah itu Tuhan kita. La ilaha illallah. Kita harus berlepas diri dari segala sesembahan selain Allah. Lalu kita katakan illallah, kecuali Allah. Yang benar cuma Allah. Yang lainnya karangan. Di karang ini Tuhan ini Tuhan ini. Semua karang. Maka ahibati fillah. Itulah kajian ringkas tentang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Di mana kita harus beriman akan wujudnya. Kita beriman bahwasanya Allah Azza wa Jalla adalah pencipta, pemilik dan pengatur alam semesta ini. Yang ketiga kita mentauhidkan Allah bahwasanya hanya Allah yang berhak untuk disembah. Kalau semuanya ciptaan Allah, semua aturan ikut Allah Azza wa Jalla, kenapa kita meminta kepada selain Allah Azza wa Jalla? Seharusnya kita hanya memohon kepada Allah Jalla Jalaluh. Dialah Rabbus samawati wal ard dan dia memiliki nama-nama yang indah. Kita berusaha untuk menghafal nama-nama tersebut. Ahibati fillah. Orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla ini akan memberikan buah yang luhur di diri. Dia akan menjadi orang baik. Karena dia tahu, aku ini milik Allah. Dia tahu, aku diawasin Allah Azza wa Jalla. Dia tahu Allah menciptakan surga dan neraka. Sehingga dia jadi orang baik. Maka tatkala kita memiliki masalah di keluarga, di masyarakat, dengan orang-orang yang tidak taat sama Allah, masalahnya di iman. Maka bagaimana kita duduk sama dia, mengenalkan Allah kepada dia. Karena Allah seringkali mengenalkan dirinya kepada kita di dalam Al-Quranul Karim. Dengan nama-namanya, dengan ciptaan-ciptaannya. Hadza khalqullah. Berkaitan dengan langit yang tanpa ada tiang. Allah katakan, hadza khalqullah. Fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Ini ciptaan Allah Azza wa Jalla. Langit nih, yang 7 lapis, yang kita tidak melihat ada satu tiang pun yang menyanggahnya. Hadza khalqullah. Ini ciptaan Allah. Fa'aruni, tunjukkan kepada aku, mana ciptaan selain Allah? Mana ciptaan Hubal, mana ciptaan Uzza, mana ciptaan mereka? Tuhan-Tuhan yang disembah sama mereka mana? Nggak ada yang menciptakan, mereka hanya nama-nama belaka. Kita melihat jemaah Indonesia nih. Siapa yang menciptakan emas?
di NTB sana? Siapa yang menciptakan emas di Freeport? Siapa yang mengeluarkan minyak dari bumi? Yang manusia menikmatinya, mengeksploitasi kekayaan alam. Itu Allah semua yang menciptakan. Maka tolong mintalah kepada Allah. Kita masih melihat ritual orang menyembelih untuk selain Allah ya. Kadang-kala ketika mereka hendak melakukan sebuah kegiatan besar ya. Mungkin penambangan ini dan itu. Mereka panggil dukun ya. Kemudian potong kambing sana, potong kambing sini. Untuk siapa? Untuk Allah. Ikut aturan Allah. Maka hibati fillah. Semoga Allah menetapkan kita di atas agamanya. Dan mematikan kita dalam kondisi beriman. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam kondisi Islam. Barakallahu fiik. Itu mungkin dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Malam ini malam Jumat jamaah. Malam bersolawat buat Nabi SAW ya. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk sampai ke bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Nah, Anda kembalikan ke moderator. Tafadhal. Baik. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Sangat banyak tadi Ustadz ya yang sudah disampaikan nasihat-nasihatnya, ayat-ayat dan hadis. Insyaallah para jamaah kita semua bisa memahami dan bisa mengamalkan di kehidupan sehari-hari terkait beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jamaah juga sudah pada mencatat ya, beriman akan keberadaan Allah, wujud Allah, dan kedua, tiga, dan keempat adalah terkait beriman rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Baik, Ustadz, Ana izin untuk melanjutkan ke sesi tanya jawab. Tafadhal. Barakallahu fikum. Sudah masuk beberapa pertanyaan. Ana akan coba untuk yang berkaitan dengan tema terutama. Yang pertama ini dari Akhi Ahmad Firdaus. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustadz. Fadhal, alhamdulillah. Di daerah saya masih menjalankan tradisi musyrik, disampaikan di sini. Seperti mengadakan ritual-ritual khusus di hari tertentu. Yang ingin saya tanyakan, apakah kami yang tinggal di wilayah ini, di wilayah tersebut, akan terdapat dosa atau bahkan azab Allah karena kebiasaan di daerah kami tersebut? Jazakallah khair. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah. Kalau bicara syirik ya. Syirik itu adalah memalingkan hak Allah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Hak khusus milik Allah, kemudian kita jadikan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Itu dikatakan syirik. Kemudian tolong kita jangan bermudah-mudahan menvonis orang melakukan kesyirikan. Boleh jadi yang dia lakukan bukan kesyirikan. Tapi umpamanya mungkin bid'ah. Mungkin amal yang tidak dicontohkan sama Nabi SAW. Boleh jadi seperti itu. Maka hendaklah kita bijak ketika menghadapi kondisi yang ada di masyarakat. Apa tugas kita tatkala kita melihat masyarakat melakukan berbagai tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan agama. Baik sampai kepada ranah syirik atau tidak. Kita perlu amar ma'ruf nahi munkar. Dengan cara yang baik. Ingat, amar ma'ruf yang nahi munkar dengan bijak. Ahibati fillah, kita lihat Rasulullah SAW. Beliau diutus menjadi nabi ketika umurnya 40 tahun. Beliau tinggal di Mekah. Mulailah beliau berdakwah. Mengajak orang-orang untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Beliau datang ke pasar-pasar mereka. Ke tempat-tempat kumpul mereka. Beliau mengatakan, Qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakan la ilaha illallah. Kalian akan selamat. Bayangin orang Arab ini fasih berbahasa Arab. Mampu berbahasa Arab. Ngerti. Artinya kalau mereka hanya mengatakan la ilaha illallah. Tahu. Gak perlu dibimbing, mereka tahu. Karena mereka orang Arab. Tapi kenapa orang-orang Arab tidak mengatakan pada waktu itu ya. Hanya sedikit yang mau beriman. Kenapa mereka malah menghujat Nabi SAW. Dengan dikatakan apakah hendak menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak jadi satu.
Karena orang Arab ketika mengatakan la ilaha illallah, dia tahu konsekuensi dengan ucapannya. Dan kita lihat Nabi SAW bersabar mendakwain mereka. Sampai akhirnya beliau diusir. Beliau tawaf di Ka'bah itu dalam kondisi di Ka'bah itu ada 360 berhala. Tidak ada satupun berhala yang dihancurkan. Padahal ini sebuah kemungkaran. Iya, beliau berdakwah dengan lisan. Sampai akhirnya beliau hijrah. Ya, kota Mekah masih seperti itu, ada 360 berhala. Tahun ke-7 Hijriah, Nabi SAW berangkat umroh qadha. Bersama 1.400 sahabatnya kira-kira. Beliau melaksanakan umroh, tawaf di Baitullah dalam kondisi di Ka'bah ada 360 berhala. Tidak ada satupun sahabat itu yang menghancurkan berhala tersebut. Karena sebagai bentuk, wah kami cinta kepada agama, kami ingin menegakkan kebenaran. Satupun gak ada yang menghancurkan itu berhala. Padahal mereka dalam kondisi punya sahabat. Nabi SAW membawa 1.400 sahabat. Karena tahu ini tidak dibawa kekuasaan mereka. Nah, jangan sampai beramar ma'ruf nahi mungkar menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Tapi tatkala Nabi SAW tahun ke-8 Hijriah datang ke kota Mekah sebagai penakluk, maka selesai. Di bawah kekuasaan Nabi SAW. Itu patung satu persatu dihancurkan. Nabi menunjuk ke patung itu. Ambruk patung itu. Kenapa? Karena ini patung yang dibuat manusia lalu dipertuhankan oleh mereka. Maka tugas kita tatkala melihat masyarakat melakukan ritual-ritual yang tidak benar, baik yang berbau kesyirikan atau tidak, maka tugas kita adalah amar ma'ruf nahi mungkar agar kita selamat. Ahibati fillah, Allah mengatakan wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah kalian kepada azab, kepada hukuman dari Allah yang tidak hanya menimpa pelaku dosa saja. Enggak. Yang lainnya kena gitu. Maka di sini kalau tadi katakan kita kalau membiarkan ya bisa jadi adab itu terkena kita. Maka berusaha untuk berdakwah, menyampaikan kebenaran walaupun engkau ditolak nggak ada masalah, yang penting kau sudah berusaha untuk menyampaikan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari ini Ukti kelihatannya Syahsa ya. Assalamualaikum Ustaz Syafiq. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz dan keluarga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ana izin bertanya. Yang pertama ada 2 pertanyaan Ustaz. Apakah kalau kita yakin pertolongan akan datang pada saat yang tepat meski waktunya sangat mepet? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah dengan bersalawat sebanyak-banyaknya akan ada rahmat dan pertolongan dari Allah? Jazakallah khair. Masya Allah, barakallahu fikum. Ahibati fillah. Kita sering berdoa. Tapi kadangkala yang kita pinta tak kunjung dikabulkan. Kita punya masalah. Yang kadangkala masalah itu sudah begitu pelik dan membuat kita angkat tangan. Jangan berhenti berdoa, jangan berhenti memohon. Kenapa? Kita lihat Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa tuh berdakwah, mengajak kepada Allah. Yang didakwain itu Fir'aun. Yang akhir cerita, bagaimana Nabi Musa akhirnya membawa Bani Israel untuk meninggalkan Mesir, hijrah. Udah gak bisa lagi tinggal di sana. Karena mereka akan terus disiksa, diganggu sama Fir'aun sehingga mereka tidak bisa beriman dengan benar. Akhirnya mereka meninggalkan Mesir. Ini kalau bicara pertolongan Allah akan datang tepat waktunya. Iya. Ketika Nabi Musa bersama para sahabatnya udah sampai ke pantai. Udah sampai ke pantai. Udah gak ada lagi jalan keluar. Di depan pantai, di belakang pasukan Fir'aun. Sampai Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Falamma tara al-jam'an, qala ashabu Musa inna lamudrakun." Ketika 2 pasukan saling melihat. Pasukannya Fir'aun dan kaumnya Nabi Musa, Bani Israel. Bani Israel mengatakan, inna lamudrakun. Habis kita sudah. Kita akan binasa. Ini Fir'aun, di depan kita ada lautan.
Nggak ada jalan keluar. Tapi apa kata Nabi Musa? Kalla. Nggak mungkin kita akan dihabisi sama Fir'aun. Kenapa? Inna ma'ya rabbi sayahdin. Bersamaku ada Tuhanku yang memberikan hidayah kepada. Jadi pertolongan Allah itu tepat datang. Tinggal kita yakin nggak kita sama pertolongan Allah. Kadang-kala terlambat datangnya, iya. Agar kita semakin dekat sama Allah. Agar kita semakin berdoa. Agar kita semakin berlepas diri dari segala ketergantungan. Hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Pertolongan Allah akan datang. Allah janji. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku, pasti aku kabulkan. Dan dikabulkannya doa itu jamaah. Nggak selalu yang kita minta dikasih sesuai dengan yang kita inginkan. Boleh jadi kita minta Allah, Allah kasih B. Allah kasih C. Tapi Allah kasih. Maka kata Nabi SAW, jawaban dari doa itu 1 dari 3. Yang pertama yang dia pinta dia kasih. Yang kedua kalau itu nggak dikasih, Allah akan palingkan musibah yang menimpa dia. Yang akan menimpa dia. Yang setara dengan doanya. Kalau enggak, Allah akan kumpulkan doa-doa dia. Permohonan dia sebagai pahala buat dia di hari akhir nanti. Itu pertanyaan pertama. Ada pertanyaan kedua. Apa pertanyaan kedua kok lupa nih? Ustaz, apakah dengan bersalawat sebanyak-banyaknya akan ada rahmat dan pertolongan dari Allah? Masya Allah jemaah. Ahibati fillah. Sebagian kita ini masih belum paham dengan keutamaan salawat kepada Nabi SAW. Bayangin ya, Allah itu bersalawat buat Nabi. Di antara semua nabi, yang paling mulia itu Nabi kita Muhammad SAW. Sampai Allah mengatakan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat buat Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawat dan bersalamlah kepada Nabi SAW. Dapat apa kita kok bersolat kepada Nabi SAW? Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Nabi SAW pernah sujud syukur. Dapat kabar gembira dari Jibril. Apa kabar gembiranya? Anna man salla alaika salatan wahida sallallahu alaihi biha asyra. Bahwasanya kalau ada orang yang bersolawat kepadamu 1 kali dia bersolawat, maka Allah akan bersolawat 10 kali buat orang itu. Balasannya 10. Kita sekali mengatakan Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, Allah balas 10 buat kita. Makanya ketika Ubay bin Ka'ab datang kepada Nabi SAW, dia mengatakan, Inni ukthirus salata alaik, aku banyak bersalawat kepadamu. Berapa dari doa-doaku yang harus aku khususkan salat buat engkau? Kata Nabi SAW, terserah engkau. Dimulai dia dengan 1/4, setengah, 2/3. Ya. Kata Nabi, terserah engkau. Kalau engkau tambahi itu lebih baik. Lalu Ubay mengatakan, Idzan aj'al laka min salati kullahu. Kalau gitu semua doaku isinya salat buat engkau. Apa kata Nabi SAW? Kalau itu yang kau lakukan, apa yang akan terjadi? Tukfahammat. Kegalauan akan hilang dari dirimu. Kekhawatiran dengan masa yang akan datang, kebingungan, hilang dari dirimu. Wa yughfar laka dzambuk. Dosa-dosamu diampuni. Jadi orang yang banyak bersalawat kepada Nabi SAW akan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan diselamatkan dari api neraka. Dan hari Jumat khususnya kita diperintahkan untuk banyak-banyak bersalawat kepada Nabi SAW. Jadi kita akan mendapatkan rahmat dari Allah, pujian dari Allah, dan segala kebaikan yang mungkin sebagian kita ya masih belum sadar dengan keutamaan salawat ini. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah. Masih bisa Ustaz ya, pertanyaan lagi. Tafadhal Bang. Nah. Ini di luar tema, tapi ini kelihatannya kita mau sebentar lagi Ramadan ya Ustaz. Ini sangat sering dialami karyawan PAMA nih Ustaz. Jadi pertanyaannya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karyawan PAMA yang sedang kembali ke job site. Job site ini proyek kita di
Kalimantan teman Ustaz ya. Gimana Bang? Dari Karawang Pama perjalanan kembali dari Jogja ke job site ke Siap. Kalimantan. Nah, Perjalanan dengan pesawat terbang pukul 8 pagi ke Balikpapan dari Jogja. siap. Sekitar kurang lebih 2 jam. Terus dilanjutkan perjalanan ke site itu naik bus nanti sekitar 5 jam. Allahu Akbar. Perjalanannya rutin dalam kondisi juga sehat dan tidak memberatkan. Apakah sebaiknya tetap mempertahankan berpuasa di hari tersebut atau membatalkan puasanya dimulai sejak dalam pesawat karena takut dikatakan tidak mau menerima keringanan dari Allah? Masya Allah. Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah. Kondisi orang yang musafir dalam kondisi puasa itu macam-macam. Yang pertama ada kondisi yang ringan buat dia. Artinya dia tidak terganggu dengan safarnya. Tidak merasa berat dengan safarnya. Maka lebih baik dia puasa. Kalau pertama tadi kondisi dia anak tidak nggak berat gitu loh, nggak muntah, nggak pusing, enak buat dia. Maka lebih baik dia puasa daripada dia berbuka. Walaupun berbuka boleh ya. Tapi lebih baik mana sekarang? Lebih baik dia puasa. Kenapa para ulama mengatakan lebih baik dia puasa? Ya lebih baik karena agar dia nggak berhutang gitu loh. Karena kalau dia berbuka, dia jadi berhutang. Ini kalau kondisinya tadi, dia puasa nggak puasa sama aja. Dia aman gitu loh. Tapi kalau kondisinya berat buat dia. Ini bicara manusianya beda-beda ya. Jadi kalau dikatakan pertanyaan orang tersebut, dia yang lebih tahu dengan dirinya. Dia sekarang puasa nggak puasa sama aja gitu loh. Berarti lebih baik dia puasa. Kalau kondisi yang kedua, kondisi dia itu kalau dia berpuasa sepertinya dia capek lah. Kuat, kalau dikatakan kuat, tapi dia akan capek, akan lelah. Mana yang lebih baik bagi dia? Lebih baik bagi dia adalah berbuka. Karena jangan sampai dalam perjalanan dia kan puasanya masih banyak gitu. Kalau dia hari itu memaksakan, sah puasa dia. Tapi kalau nanti dia kecapean, besoknya jadi nggak puasa. Jadi kondisinya berbeda-beda, nggak bisa disamakan. Sama-sama naiknya naik pesawat, sama-sama naiknya naik bus. Tapi kondisi dua orang ini berbeda. Ada orang yang dalam perjalanan jauh dia nggak nyaman gitu, nggak bisa tidur. Tapi ada orang yang Masya Allah turun dari pesawat naik bus, tidur dia. Jadi buat teman-teman hendaklah melihat kondisi masing-masing. Dan kalau ada teman-temannya yang berbuka, tafadhol, memang itu diperbolehkan. Allah mengatakan faman kana minkum maridun au ala safarin. Barang siapa di antara kalian sakit atau sedang musafir, fa'iddatum min ayyamin ukhra. Kemudian dia berbuka, maka gantikan di hari lain. Kemudian ada kondisi ketiga jemaah. Kalau tadi kondisi orang ini berat ya. Ada kondisi yang membahayakan. Kalau dia puasa membahayakan dirinya, maka wajib dia berbuka. Wajib dia berbuka. Karena Islam itu punya prinsip la dharara wala dhir. Nggak boleh kita membahayakan diri sendiri wala membahayakan orang lain. Sehingga pernah Nabi SAW melihat ada seorang sahabat yang hampir pingsan atau pingsan. Dia dalam kondisi dikerumunin oleh orang-orang yang dinaungin karena ternyata dia puasa. Maka Nabi SAW mengatakan laisa minal bir as-siyam fis safar. Bukan termasuk kebaikan. Puasa dalam kondisi musafir itu bukan. Bukan perbuatan baik gitu. Karena ada enggak anak supaya kuat itu tadi kondisinya. Kalau engkau memang kuat dan puasa nggak puasa sama aja buat engkau, nggak terpengaruh apa-apa ya, asal engkau puasa agar nggak punya utang. Tapi kalau sudah merasa berat, ya lebih baik kau berbuka. Tapi kalau sudah membahayakan dirimu, ya engkau harus berbuka. Hadza wallahu alam bissawab. Nah. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz. Melanjutkan pertanyaan berikutnya. Ada beberapa pertanyaan yang coba Anda gabungkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan mau tanya, bagaimana menjaga keimanan kita kepada Allah di tengah merebaknya subhat dan fitnah di akhir zaman? Dan bagaimana supaya semakin hari iman itu bisa bertambah, mengingat supaya iman bertambah karena ya ibadah juga ada malas-malas dan seterusnya itu Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya jemaah.
Ini pertanyaan yang menarik sekali ya, karena kita berada di masa fitnah. Muncul kelompok-kelompok yang berusaha untuk mengatakan semua agama sama. Ada. Ahibbatifillah, nggak sama agama-agama. Orang-orang musyrikin nggak mau disuruh beriman. Kalau sama mereka akan masuk Islam. Kenapa mereka nggak masuk Islam? Karena mereka merasa nggak sama. Mereka punya keyakinan sendiri. Mereka punya keimanan sendiri. Tapi muncul sebagian umat Islam yang berpikiran semua agama sama. Oh, sama-sama mengajak kepada kebaikan. Oke. Semua sama-sama mengajak kepada kebaikan umpamanya. Tapi ingat, kita mengajak kepada keimanan. Bukan hanya kepada perbuatan baik. Dan semua perbuatan baik tanpa iman nggak ada gunanya. Makanya sampai ada surat namanya surat Al-Kafirun. Surat orang-orang kafir. Ada surat yang namanya Al-Bayyinah, penjelasan yang begitu gamblangnya tentang bicara keimanan ini. Bagaimana kita menjaga? Maka yang pertama kalau bicara menjaga adalah dengan berdoa. Subhanallah, setan ini gak pernah berhenti menggodain manusia. Ada seorang alim ulama yang bertanya kepada muridnya. Nah, engkau kalau digodain sama setan, gimana? Ya aku lawan. Terus kalau digodain lagi, aku lawan lagi tuh setan. Terus kalau terus digodain, aku lawan. Kata gurunya, sampai kapan? Ini akan menjadi panjang kau melawannya. Iya terus gimana kata dia? Nah, aku kasih contoh sama engkau. Kalau engkau melewat rumahnya orang yang punya anjing, kau digangguin sama anjingnya. Anjingnya teriak-teriak mau gigit engkau. Kalau engkau melawan itu anjing itu akan menyerangmu. Bukankah cara yang paling tepat kalau engkau datang kepada pemilik anjing itu mengatakan tolong anjingnya dipindahin supaya gak gangguin aku. Selesai urusan. Iya kata dia, itu paling cepat kata dia. Begitu pula dalam urusan menghadapi fitnah-fitnah yang ada ini, godaan-godaan setan, minta sama Allah Azza wa Jalla. Ini iman. Ya Allah, selamatkan hamba ya Allah. Maka bagaimana kita diperintahkan untuk mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Minta perlindungan sama Allah. Maka Allah katakan fa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Ada godaan datang tuh, fitnah itu datang, minta pertolongan sama Allah saja. Yang kedua, kita perlu menghindar dari tempat-tempat fitnah. Menghindar. Kenapa? Kalau engkau dekat sama api, engkau bisa terbakar sama api tersebut. Kalau kita sering membaca, mendengarkan hal-hal yang penuh dengan syubhat, maka bisa jadi kita ikut gitu. Oh kita kayaknya benar sih, kayaknya. Al-haqqu min rabbik. Fala takunanna minal mumtarin. Allah katakan kebenaran itu dari Tuhanmu. Jangan masuk orang-orang yang meragukan. Allah dijelaskan. Maka menghindar dari tempat-tempat itu penting. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam marah ketika melihat Umar sedang membuka Taurat. Amutahawikuna fiha Ibn Khattab. Kok ngapain? Cari apa engkau di dalam kitab tersebut? Gitu. Seharusnya kita menghindar dari membaca, dari mendengarkan, dari menonton hal-hal yang dapat membuat kita ikut dengan syubhat tersebut. Sampai ada orang jamaah yang belajar di perguruan tinggi Islam jadi nggak sholat. Jadi nggak percaya Nabi itu ada. Na'udzubillah min dzalik. Gara-gara tadi mungkin dia mendengarkan atau membaca atau menonton hal-hal yang membahayakan dirinya. Maka perlu. Yang ketiga kita perlu membaca Al-Quranul Karim. Ilmunya ditambah. Orang yang punya ilmu itu punya tameng. Punya perisai. Ketika ada orang yang menyebarkan berita-berita bohong. Ya, menyebarkan keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Karena engkau sudah punya ilmu. Engkau tahu oh ini gak benar. Ini salah. Kenapa? Karena aku udah tahu. Allah mengatakan ini. Nabi SAW bersabda seperti ini. Ini pentingnya ilmu. Ilmu itu benteng yang akan menyelamatkan kita. Tapi kalau bicara iman kita yang naik turun. Ya sebagian kita ada hari-hari dia semangat beribadah. Ini awal Ramadan kita akan melihat ya.
bagaimana semangatnya orang di malam pertama sholat taraweh ya, malam kedua sholat taraweh, ketiga, keempat, kelima, habis keenam mulai rontok tuh. Kita akan mendapati masjid-masjid mulai sepi. Karena imannya mulai turun. Seharusnya mereka dengan hari pertama beribadah, hari kedua itu tambah tuh imannya. Karena salah satu yang menambah keimanan itu adalah ibadah yang kita lakukan. Maka apa yang harus kita lakukan agar iman kita bertambah? Ya, engkau perlu merenungkan ciptaan Allah, memikirkan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla dan terus beramal. Amalkan. Jadi ketika punya ilmu jangan ditunda-tunda. Perbanyak zikir. Zikir ini termasuk tameng dan perisai yang menyelamatkan kita dari godaan syaitan. Orang yang banyak berzikir hatinya akan bersih. Hatinya akan tenang. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Kemudian hindari teman yang membuat imanmu jadi rontok. Artinya kalau kita punya kawan yang suka ke masjid, insya Allah kita diajak ke masjid. Tapi kalau kita punya kawan yang suka ke bioskop, kita akan diajak ke bioskop sama dia. Kita punya kawan yang suka membaca Al-Quranul Karim, kita duduk sama dia akan cerita. Kita punya kawan yang suka baca novel, ya dia akan cerita apa yang dia baca. Maka hendaklah seorang mukmin itu berusaha mencari kawan yang paling tidak ketika dia terjatuh, ketika iman dia sedang rontok, ada yang memegangin dia. Dan tentunya seperti yang di awal tadi, perbanyak doa, minta kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi SAW kepada Shaddad ibn Aus, Ya Shaddad ibn Aus, idza ra'aitan nas yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah. Kalau engkau melihat orang-orang pada berebut menumpuk emas dan perak, engkau kumpulkan, engkau tumpuk nih amalan-amalan ini, doa-doa ini, kalimat-kalimat ini. Apa yang diajarkan Nabi SAW? Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr. Ya Allah, aku meminta kepadamu ketetapan dalam urusan ini. Wal azimata 'ala rusyd, dan aku memohon kepadamu tekad yang kuat di atas kebenaran. Karena ada orang semangat tapi di atas kebatilan. Enggak, jangan sampai kita semangat berjuang tapi batil ternyata. Kita minta tekad yang kuat di atas kebenaran. Wa as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik. Ya Allah, aku memohon kepadamu semua yang menghadirkan rahmatmu, yang mendatangkan ampunanmu. Wa as'aluka qalban saliman. Wa as'aluka husna ibadatik. Dan aku wa as'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik. Dan aku memohon kepadamu agar aku bisa bersyukur atas nikmat yang kau berikan, beribadah dengan cara yang baik kepadamu. Wa as'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqan. Dan aku memohon kepadamu hati yang selamat, hati yang selamat dari semua penyakit. Wa lisanan sadiqan, lisan yang jujur. Wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa a'udzu bika min syarri ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Ya Allah, aku memohon kepadamu segala kebaikan yang Engkau ketahui. Aku berlindung kepadamu dari segala keburukan yang Engkau ketahui, dan aku beristighfar atas dosa-dosa yang Engkau ketahui. Engkau tahu dan aku tidak tahu, ya Allah. Barakallahu fikum. Nah, seperti itu. Jazakallah khairan, barakallahu fikum. Sudah jam 9 lewat Ustaz. Bagaimana Ustaz? Masih bisa? Mungkin 2 pertanyaan lagi, Bang. 2 pertanyaan. Nah, Ustaz. Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Allah wabarakatuh. Maha besar dan tidak butuh apapun. Lalu ada malaikat-malaikat yang Allah tugaskan. Bagaimana kita menjelaskan kepada anak kita tentang kemahabesaran Allah daripada makhluk-makhluknya yang dia ciptakan, yang dia tugaskan? Barakallahu fikum. Masya Allah, hibati fillah. Ya. Allah ketika menciptakan makhluk-makhluknya itu. Makhluk-makhluk itu besar. Kalau kita ngelihat langit ini besar sekali jemaah. Itu makhluk Allah Azza wa Jalla. Yang besar banget ya. Kalau bicara malaikat Jibril itu besar. Malaikat Jibril itu dia punya 600 sayap. Dan kalau dia bentangkan sayapnya, timur barat itu tertutup jemaah. Dari besarnya Jibril AS. Nabi SAW menceritakan tentang malaikat yang memanggul arsy Allah. Yang dari
telinganya ke bahunya, itu perjalanan 500 atau 700 tahun burung itu terbang gak nyampe-nyampe. Dari besarnya mereka. Semua itu sebenarnya mengantarkan kita kalau Allah itu lebih besar dari segala-galanya. Maka Allahu Akbar. Bagaimana dalam semua gerakan sholat kita selalu kita menyebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi sebenarnya Allah memerintahkan kepada makhluk-makhluknya itu yang mereka taat dan patuh kepada Allah Azza wa Jalla untuk mencatat semua amalan manusia, dan tugas malaikat berbeda-beda. Jadi Allah tidak butuh dengan makhluknya, Allah tidak butuh dengan malaikat-malaikatnya, tapi Allah menciptakan segala sesuatu dengan hikmah. Sehingga nanti ketika orang-orang pada hari kiamat, mereka nanti di sidang, mereka mengatakan, ya Allah, aku perlu saksi gitu loh. Siapa jadi saksi? Ini malaikat jadi saksi. Ini selalu ada bersamamu, mencatat amalanmu. Sehingga orang ini tidak bisa berdalih untuk mengatakan, enggak, aku tidak melakukan hal itu. Bahkan Allah nanti menjadikan saksi, kulitnya pun berbicara. Allah sudah jadi, ini malaikat yang mencatat. Makanya kalau kita lihat di dunia ini, orang yang melakukan tindakan kriminal ada dua alat bukti. Saksi atau pengakuan dia sendiri umpamanya. Atau alat bukti yang lainnya. Maka yang jelas, Allah Azza wa Jal Maha besar, ala kulli syai'in qadir, dan semua Allah ciptakan pasti ada hikmahnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Pertanyaan terakhir malam ini. Assalamualaikum, semoga Allah menjaga Ustadz dalam iman dan kebaikan. Mohon nasihatnya. Jika seseorang beriman kepada Allah, namun jika mengalami kesulitan, masih suka bersandar pada meminta pertolongan kepada orang lain. Apakah hal tersebut hal yang dibenarkan atau perlu diperbaiki, Ustadz? Jazakallahu khairan. Masya Allah, barakallahu fiikum. Naam, ahibati fillah. Ketahuilah bahwasanya ada perkara-perkara yang tidak bisa menyelesaikannya kecuali Allah Azza wa Jalla. Di sini kita nggak boleh minta tolong kepada makhluk. Kita hanya minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla. Minta bantuan kepada Allah Jalla Jalla. Tapi ada perkara-perkara yang makhluk bisa membantu kita, menolong kita. Artinya Allah berikan kekuatan kepada manusia. Contoh ringan, ada orang di depan kita, ana minta tolong diambilin gelas itu. Dia bisa gitu. Maka nggak ada masalah kita minta tolong sama dia, diambilkan. Tapi ada orang, kita minta tolong sama dia, ana minta tolong antum berhentikan hujan ini. Antum minta tolong sama orang itu agar dia memberhentikan hujan. Artinya melakukan sesuatu yang dia tidak mampu melakukannya. Nggak boleh kita. Ana minta tolong antum sembuhkan anak ana. Loh, dokter tuh tidak menyembuhkan. Dokter itu ngobatin. Maka kalau kita bicara ada sebab-sebab dalam kehidupan ini, kita boleh meminta pertolongan dengan perantara sebab itu, ya kita merasa tenang, tapi tidak menyandarkan semuanya kepada dia. Karena kita tuh dia makhluk. Dia tidak akan mampu berbuat apa-apa kecuali yang Allah kasih kepada dia kemampuannya. Maka kalau bicara bersandar jemaah, ketika kita punya masalah, hati kita tetap sama Allah. Silahkan cari sebab yang memang disyariatkan. Kalau tadi disebutkan kita punya penyakit, Anda mau ke dokter. Nggak apa-apa ke dokter, silahkan berobat. Minta tolong sama dokter. Tapi tidak bersandar kepada dokter. Tidak bergantung kepada dokter. Karena dokter pun mati. Sampai dikatakan matal mudawi wal mudawa walladhi jalabad dawa'a wa ba'ahu walladhi ishtara. Orang yang ngobatin mati, yang diobatin mati, yang membuat obat mati, yang nulis resep mati, yang jualan obat mati. Terus gimana kita bersandar kepada mereka? Jadi kalau bicara tadi kita minta tolong kepada seseorang yang dia memang mampu melakukannya, nggak apa-apa kita minta tolong. Tapi bukan bergantung, bukan bersandar. Hati kita bersandarnya sama Allah Azza wa Jalla. Tawakkaltu ala Allah. Karena boleh jadi fulan nggak bisa bantu kita. Maka berapa banyak orang-orang yang kita minta tolong tapi ternyata terakhir afwan, anak nggak bisa. Karena mereka makhluk. Maka di sini pentingnya kita menumbuhkan keimanan. Keluar rumah, bismillah tawakkaltu ala Allah. Kita serahkan sama Allah Azza wa Jalla.
Dan tatkala kita hendak berbuat sesuatu, hendaklah kata Allah, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Kalau engkau sudah bertekad, serahkan sama Allah. Artinya tidak bergantung kepada manusia gitu. Tapi tadi dia mungkin, ana mau minta tolong sama fulan, silahkan. Tapi hatinya tetap bergantung sama Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat ana sampaikan. Ahibati fillah, Ramadan sudah boleh jadi Ramadan itu. Malam ini malam 29. Malam 29. Atau malam 28. Boleh jadi Ramadan itu akan terjadi di hari Sabtu. Ya kalau malam ini malam 29. Atau boleh jadi Ramadan itu di hari Ahad. Jadi kalau bulannya 29 hari, berarti kita akan puasa hari Sabtu. Kalau bulannya 30 hari, berarti kita akan berpuasa pada hari Ahad insya Allah. Tapi yang jelas, bergembiralah dengan datangnya Ramadan. Bergembira. Dan memohon pertolongan Allah agar kita bisa berlomba-lomba, bersaing untuk mendapatkan pahala yang besar di bulan Ramadan ini. Tapi Bang, itu yang dapat Anda sampaikan. Bang Hendri, jazakumullah khair. Anda kembalikan ke moderator. Nah, jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fiik. Jazakumullah khairan pada para jamaah semua. Mohon maaf tidak bisa semua pertanyaan disampaikan. Sebelum ditutup Ustaz, ada ikhtitam untuk kajian kita terkait beriman kepada Allah di malam ini Ustaz. Fadhol Ustaz. Bang Zubair. Masih terdengar suara saya Bang Zubair? Baik, para jamaah sekalian, kita dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, kita selesaikan pula kajian kita di malam ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.